Halo semua, perkenalkan nama saya Michelle dari Prodi Kimia dengan NIM 5119006. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel jasad ABK Indonesia dibuang ke laut, BPIP bertentangan dengan kemanusiaan, dan juga artikel perkara rasisme dan kemanusiaan. Jadi di artikel pertama ini diceritakan bahwa kapal dagang dari Cina itu mempekerjakan orang-orang asal Indonesia, tapi mereka mempekerjakan itu bukan sebagai pekerja pada umumnya, tetapi melainkan bisa dibilang sebagai perbudakan secara tidak langsung. Nah, karena adanya perbudakan tersebut, maka orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok tidak diperlakukan selayaknya para pekerja pada umumnya. Jadi, terdapat kekerasan dari para orang-orang Tiongkok, dari para kru-kru kapal lainnya, dan itu menyebabkan semua orang-orang Indonesia yang ada di kapal situ bisa dibilang diperlakukan sebagai binatang. Dan ketika mereka mendapat kekerasan, beberapa dari mereka mendapatkan luka-luka, dan juga ada yang sampai meninggal. Nah, bagi orang yang meninggal, jasadnya itu bisa dibilang tidak dikebumikan selayaknya orang-orang meninggal pada umumnya. Jadi, karena mereka ini kapal dan mereka berada di sekitar laut, maka jasad orang-orang yang pribumi atau bisa dibilang orang-orang Indonesia tadi itu dibuang ke lautan lepas, sehingga menjadi makanan untuk ikan-ikan maupun binatang laut lainnya. Dan hal ini bisa dibilang menguntungkan bagi pihak Tiongkok, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memulangkan jasad tersebut ke Indonesia. Dan juga mereka bisa dibilang tidak perlu membayar atau mengeluarkan uang lebih. Ya, intinya mereka tidak mengeluarkan uang lebih untuk mengurus ya orang-orang Indonesia tadi. Jadi tinggal dihanyutkan saja ke laut, dilempar. Nah, lalu hal ini kemudian mendapat sampai ke telinga dari orang-orang Indonesia, dan lalu diberitakan di internet maupun media sosial. Kemudian pemerintah Indonesia sendiri pun cepat tanggap, dan dalam kasus ini mereka meminta duta besar Cina untuk Indonesia supaya mereka datang dan meluruskan masalah ini di Indonesia. Tapi bukannya mereka datang dan meluruskan masalah ini, mereka justru makin mempersulit karena tidak terdapat permusyawaratan dan juga tidak terdapat akhirnya mufakat bersama dan juga keadilan yang ditegakkan untuk orang-orang yang berperan sebagai ABK atau bisa dibilang anak buah kapal di kapal dagang Tiongkok. Nah, hal ini sendiri membuat geram masyarakat dan pemerintah Indonesia, sehingga mereka dengan cepat menindak tegas dan mereka membuat gerakan untuk menegakkan kemanusiaan bagi para ABK yang mendapat perlakuan kejam dari para pedagang kapal Tiongkok atau para atasan kapal Tiongkok. Dan setelah ini saya akan membahas tentang artikel yang kedua yang masih berkaitan, yaitu rasisme melanggar kemanusiaan dan keadaban. Mengapa saya bisa bilang rasisme melanggar kemanusiaan dan keadaban? Ya karena rasisme sendiri itu bisa diartikan sebagai pengucilan kelompok tertentu atau kelompok minoritas. Seperti kalau kita mayoritas ada orang kulit putih, maka yang kulitnya hitam atau bukan putih itu akan dirasiskan atau dibuang, bisa juga dijauhi. Bahkan hal tersebut bisa berujung kepada tindak pembulian atau tindak kekerasan terhadap manusia. Jadi melanggar nilai-nilai keadaban. Di cerita sebelumnya, di artikel sebelumnya, itu bisa dikatakan mayoritas orang-orang yang berada pada kalangan atas dalam kapal dagang adalah orang-orang China atau orang-orang Tiongkok, sehingga
minoritasnya yaitu kaum pribumi maupun kaum lainnya itu mendapatkan perlakuan yang tidak bisa dibilang tidak berperi kemanusiaan sama sekali, dan juga melanggar hak-hak asasi manusia, dan bisa termasuk dalam kasus yang merupakan kasus yang melanggar hak asasi manusia, tergolong dalam kasus yang sangat berat karena hak-hak manusia dipertaruhkan dan juga derajat manusia dibahas di sini. Oleh karena itu, manusia sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diciptakan dengan perbedaan dan dengan berbagai keragaman untuk saling menghargai dan untuk memperindah dunia ini. Karena kalau sama semua itu tidak akan menyebabkan adanya keindahan dalam dunia ini. Jadi semuanya hanya sebagai hal yang monoton. Dan juga kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena bisa dibilang kalau Anda ditempatkan di posisi mereka, apa yang Anda rasakan? Tentu saja rasa tidak enak, bukan? Rasa ingin marah, ingin memberontak, rasa ingin mendapatkan keadilan, itu membuat Anda semakin bergelora dalam hati untuk menyuarakan hak kebebasan Anda. Artikel-artikel tersebut, dua artikel tersebut itu saling berkaitan dan juga saling berkaitan pula dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dari kesemua sila pun bisa dipandang aspeknya. Yang pertama dari sila ketuhanan. Tentu saja kita bilang dari sila ketuhanan bahwa dari orang-orang di kapal yang merupakan orang-orang Tiongkok itu menganut sebagian besar menganut agama Buddha, dan orang-orang pribumi sebagian besar menganut agama Muslim. Jadi terdapat perbedaan kepercayaan dan keyakinan sehingga bisa dibilang sebagai pemicu utama dari tindakan kejahatan tersebut. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan sendiri itu bisa dibilang sangat penting berperan dalam hal ini, karena hak manusia sendiri itu diabaikan, dan berkaitan juga dengan sila kelima, keadilan sosial, karena keadilan sendiri itu tidak dapat ditegakkan dalam ini yang menyebabkan ya terjadinya kejahatan tersebut. Kemudian Persatuan Indonesia di sini mengarah pada perbedaan yang ada. Perbedaan yang dimaksudkan adalah perbedaan ras antara orang Tiongkok dan juga orang Indonesia. Kemudian musyawarah mufakat sila keempat pun tidak dapat dicapai karena mereka sendiri itu berdebat, tidak mau disalahkan, saling tidak mau disalahkan, dan pihak yang sebagai korban sendiri itu juga menuntut keadilan. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka seperti apapun mufakat tidak dapat tercapai. Dan kita sebagai warga Indonesia sendiri harus mendukung saudara kita yang mendapat ketidakadilan tersebut, sehingga orang-orang dari luar yang bersalah itu bisa mendapatkan hukuman yang pantas. Dan mahasiswa itu adalah penggerak terbesar bangsa saat ini, dan suara mahasiswa sendiri merupakan perwakilan dari suara rakyat, karena kadang-kadang pemerintah itu juga tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi semuanya saling berhubungan di sini, sehingga antar rakyat dan pemerintah harus saling bekerja sama menciptakan suasana keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh warga Indonesia. Dan juga kita harus menerapkan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya.